Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bahas tentang keep happy. Gimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah, biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok, biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak, lamaran juga sama di hari yang sama lagi tuh. Pagi judul ditolak, malam lamaran ditolak. Selama Allah nggak nolak kita kan masih aman nih, karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar nggak panikan ketika ada masalah? Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputusasaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata nggak meninggal, gagal bunuh diri gitu kan. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa, kayak mencuri atau udahlah saya mah nggak mau peduli lagi dengan hal haram, yang penting saya ambil aja semua proyek gitu. Nah, ini putus asa. Ada yang putus asa dengan nggak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa aduh kayaknya saya nggak pernah nasuhan nih taubatnya, taubat ulangi lagi, taubat ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah nggak pernah putus asa mengampuni kita? Kan aneh nih. Allah tuh nggak pernah putus asa mengampuni kita, nggak pernah bosan menerima taubat kita. Allah nggak pernah bilang lo datang ntar pasti besok buat lagi, enggak. Padahal Allah maha tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama. Asal kita datang, Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita, walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Langsung aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis, padahal tadinya pengen ngebangunin dia. Iya dia gitu kan. Jam 2. Gampang, pakai aja kuota doa. Ya Allah bangunkanlah dia, tiba-tiba dia tetap bangun. Dia bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan sama teman-teman, ternyata duitnya nggak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja, ke Lombok, ke Batu Karas, kerjanya keliling aja. Dan kita, aduh pengen juga ngeliat pantai misalnya, ke gunung, touring sama teman-teman. Ternyata, tapi saya nggak punya motor, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu dan seterusnya. Bisa nggak kita tetap bahagia seperti mereka, walaupun nggak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasain? Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Belum ya? Gak tahu sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau nggak bisa tidur itu tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri. Langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun. Nah ini nih, gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu? Gimana caranya? Bukankah kita selama ini mungkin, kita atau saya lah, pas sujud pengen cepat bangun. Gimana caranya sujud nggak bangun-bangun? Pas kita sujud, aduh pengen lama gitu sujudnya teh. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah memang nggak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Nabi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri, itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi. Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah, istri Nabi itu. Siti Aisyah itu pernah sholat duha kurang lebih 4 jam
Itu cuma baca satu ayat doang loh. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar oh Aisyah lagi sholat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah. Setelah kurang lebih 2 jam, pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Jadi 1 rakaat dengan 1 ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film, betah banget dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin 1 lagu itu durasinya sebutlah 2,5 menit, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama. Bukan 1 album, 1 lagu. Kenapa kita betah? Nah gimana caranya kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sendiri, ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu, terus dia ikat badannya, sehingga kalau dia udah gak kuat lagi, dia bersandar dengan ikatan tali di badannya, saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin, berarti kan semalaman tuh. Kalau udah gak kuat, dia berdiri itu sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis karena melihat kesungguh-sungguhan para sahabat dan sahabiat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu bukan paksaan siapapun. Nabi nggak pernah maksa kayak gitu. Mereka sendiri berinisiatif. Jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu. Duh, saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak nggak kuat. Atau saya lagi sakit nih, lagi lemas nih, lagi kurang makan. Ya udah deh, agar tetap bisa berdiri, dia ikat tali, dia ikat ke badannya, terus berdirinya kayak orang-orang setengah sadar gitu. Nah ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu? Gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah. Boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film, dengerin musik-musik yang positif. Entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status, entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya. Boleh-boleh aja selama masih wajar. Tapi bisa nggak entertain kita yang lain itu zikrullah. Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu. Dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini. Sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan, dalam keadaan habis diputusin, dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam termasuk habis pulsa. Tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa Anda tidak mencukupi. Masya Allah, gitu. Senyum gitu ya. Bukan, mana nih apa panik. Biasa aja. Nah ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya. Karena saya juga masih belajar, belum istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah tuh kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا
Wallahu azizun hakim. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah akan menolongnya. Seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu Gua Thur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa? Rasulullah SAW. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir, bersedih, takut, itu sama. Sesungguhnya Allah bersama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sedang dalam kondisi sendiri, butuh teman curhat, Allah sebaik-baik tempat curhat. Butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong. Butuh kebaikan, Allah memiliki segala kebaikan. Butuh jalan keluar, Allah lah yang satu-satunya yang punya jalan keluar dari semua kebuntuan hidup kita. Makin banyak masalah, makin dekat sama Allah. Nggak apa-apa kalau kita ngerasa, saya mah nggak pede dekat sama Allah. Kenapa? Saya banyak dosa. Kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa. Gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbi, saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya. Deketin Allah dengan minta ampun. Nggak pede datang ke Allah. Kenapa? Soalnya takut ngecewain Allah. Kan kita udah minta, nanti Allah ngasih. Udah gitu, namanya manusia kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah, balik lagi dia. Jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi, kan suka gitu. Karena kita masih kayak ragu sama kemampuan kita, saya bisa nggak ya istiqomah? Saya bisa nggak ya taubatan nasuha? Daripada nanti saya udah minta sama Allah, Allah tahu banget kalau saya tuh masih labil, kan nggak enak. Udah nggak apa-apa, kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah. Dosa lagi, datang lagi sama Allah. Kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun kepada Allah. Allah mah nggak pernah putus asa. Nggak ada kalimat satupun di Al-Quran dan hadis Allah bilang gini, saya nggak akan ngampunin dosa kamu lagi. Kenapa? Udah 3 kali saya ampunin, kamu ulangi. Nggak pernah Allah ngomong kayak gitu. Baik di Al-Quran nggak pernah, di hadis nggak ada. Baik hadis Nabi nggak ada, hadis Qudsi juga nggak ada. Nggak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama, ya diampunin. Datang kedua, ya udah deh. Datang ketiga, ini terakhir ya. Allah nggak pernah ngomong gitu kan? Pas yang keempat, tidak ada maaf bagimu. Nggak ada Allah ngomong kayak gitu. Selalu, wahai hambaku, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tuh baik banget loh sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar panggil nama, ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya ayah abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah manggilnya Muhammad. Aisyah, ini kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, istri celaka nih, durhaka segala macam, keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil nggak pernah ngeluarin, kita yang nggak punya dalil suka ngeluarin, kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, nggak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk. Enggak. Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah nggak mau pakai hadis.
Nggak mau pakai ayat. Kita kalau lagi marah, ayat hadis keluar semua tuh. Jadi taklim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah ntar saya keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di taklim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa masih manggil abdi. Ibadi kalau yang banyak mah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku. Sama kayak ibu manggil ya bunayya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah nggak kehitung, udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, kalau sekarang narkoba, dia pokoknya durhaka, ninggalin sholat, semuanya dia lakukan, termasuk perdukunan, syirik. Tapi Allah masih bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba. Gak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah berzina ya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah? Kalau kita punya masalah, adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah? Makanya Musa tahu hal itu. Dia labil memang, dia anak muda dan itu wajar. Tapi dia tahu dan yakin satu kebaikan. Bahwa selabil apapun, sebanyak apapun kesalahannya, dia selalu datang dan mengatakan, Rabbi. Lalu mengakui kesalahannya, zalamtu nafsi ya Rabbi. Salah lagi, bilang lagi, Rabbi zalamtu nafsi, ini gimana nih ya Allah, saya salah melulu. Salah lagi ya Allah, salah lagi deh. Salah lagi ya Allah, salah terus. Salah lagi ya Allah, tolong dong, saya pengen berubah. Terus aja gitu. Jangan datang kepada manusia, makin sering kita datang kepada manusia, kita makin rendah. Makin sering kita datang kepada Allah, kita makin tinggi. Datang lagi, datang lagi. Gimana cara datangnya? Nggak susah, datang sama Allah tuh nggak perlu dicari. Nggak ada cerita, Allah lagi lowbat, nggak ada. Kalau manusia kita japri, kita telepon lagi lowbat, ya nggak akan. Atau lagi enak-enak telepon, tiba-tiba mati teleponnya. Gara-gara kita teleponnya pakai WhatsApp call. Jadi kalau ada masuk telepon yang keputus gitu kan ya, cari yang gratis. Kalau ke Allah mah gratis dan nggak akan keputus. Call Allah mah gratis, tinggal gini doang nih. Jadi teleponnya di telapak tangan kita ini adalah gadgetnya. Gini nih. Tekan nomornya gimana? Tekan nomornya itu tinggal ngomong, nggak perlu ditekan-tekan. Ngomong aja, Rabbi. Udah langsung terhubung tuh. Kan cepat banget. Kayak ada telepon gitu ya. Nama istri saya Sarah. Sekarang dia ada di atas. Saya kayak misalnya saya mau nelpon istri saya. Terus saya nyalain handphone. Sarah. Halo. Dia manggil saya Albi. Albi itu artinya kekasihku. Albi gitu kan. Ada nggak telepon kayak gitu? Bisa nggak? Ada ya. Cuma jarang, saya juga nggak bisa nih. Nggak tahu cara nyetelnya. Jadi kalau mau nelpon istri kita. Istriku, langsung calling gitu, dan dia langsung ngangkat, nggak lama-lama, kita nunggu lama kok nggak diangkat-angkat, alasannya lagi, kenapa sih nggak diangkat-angkat? Maaf tadi lagi di kamar mandi, misalkan suka gitu tuh. Allah mah nggak ada cerita gituan, miss call 10, yang ke-11 baru diangkat, nggak ada tuh. Allah mah nggak ada miss call, nggak ada disconnect, nggak ada sinyal jelek, nggak ada habis pulsa, nggak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal. Gak ada yang kayak gitu-gituan. Kalau Allah mah tinggal bilang, Rabbi, ya abdi,
Labbaik ya abdi, aku terima apa yang kamu butuhkan ya abdi, sebutin gitu. Allah tuh gitu, cuma kitanya nggak mendengar dengan lisan, dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung yakinnya hambaku, prasangka hambaku, gimana perasaan hambaku. Kalau kalian yakin aku mendengar dan mengijabah, aku pasti mendengar dan mengijabah. Kan gampang, Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah, Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita ngerasa doa kita nggak diijabah, jangan salahin Allah, kok Allah nggak ngijabah. Salahin diri kita, kenapa kita nggak yakin Allah mengijabah? Yakin kok, kalau yakin ngapain dipertanyain? Kalau kita yakin jangan dipertanyakan. Karena Allah pasti tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian sedih, dan bergembiralah dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Sebagai hidangan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ini ayat janji Allah kepada orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah atau orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia istiqomah. Kayak kita orang yang bertaubat, kemudian kita istiqomah. Istiqomah menjaga taubat kita, tidak balik lagi kepada dosa-dosa lama, kepada masa-masa jahiliyah. Jangankan balik melakukan, mengingatnya pun kita malu. Ini berarti orang istiqomah. Kalau kita istiqomah bertaubat, maka taubat kita itu disebut taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena istiqomah. Begitu teman ngajak jalan lagi ke tempat-tempat yang kayak gituan, kita bisa nolak. Begitu teman ada yang minum, kita nggak ikut minum. Kita cuma naktirin doang. Enggak lah ya. Enggak ditraktirin, enggak ditemenin, karena menemani, mentraktir, apalagi menyediakan, meramu, semuanya mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Orang yang minum sama orang yang mentraktir, orang yang mengajak, orang yang nemenin, orang yang membuat, orang yang menyediakan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Sehingga kita nggak mau melakukan itu lagi. Terus
masalah cewek atau cowok, masalah pacaran lah ya. Masalah pacaran juga kita coba hijrah beneran dari pacaran menuju ke pernikahan atau menuju ke penantian yang lebih halal gitu. Menanti dengan sabar. Nggak mau terpancing lagi. Walaupun ada yang ternyata kita mengelok Instagram kita tapi ada yang banyak request. Kita lihat, wah yang request banyak yang keren-keren nih, mau terima nggak ya gitu. Itu kan menguji keistiqomahan kita. Atau apalagi ada yang SMS nyasar, telepon nyasar, segala macam, tanya alamat atau apa, ternyata memang lagi udah mentargetkan kita gitu. Nah ini istiqomah, nggak mau balik lagi kayak gitu-gituan. Kalaupun teman-teman doang, nggak sampai teman tapi mesra. Teman sih cuman curhat panjang lebar, teman sih tapi jalan kemana-mana bareng. Jadi nggak mau terus terang tapi sama-sama baper. Sampai akhirnya kayak kuci-kucu hetahe gitu deh. Nggak tahu ya, masih muda berarti. Artinya istiqomah udah nggak mau pacaran lagi deh. Saya mah kalau kamu nggak aja gitu, itu berarti istiqomah. Nah, apa janji Allah bagi istiqomah kayak gitu? Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat itu turun ke langit bumi atau turun ke dunia dan kemudian malaikat itu akan berkata kepada kita walaupun kita nggak mendengar. Tapi kadang ada yang bisa mengetahui itu lewat mimpi. Malaikat akan datang ke dalam mimpi kita dan memberikan kalimat la tahzanu wa la takhafu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kalian nggak perlu khawatir dan kalian nggak perlu sedih. Apa yang udah terjadi, kalian nggak perlu sedih. Apa yang akan terjadi, kalian nggak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin kebahagiaan untuk kalian kalau istiqomah. Pasti jadi tuh. Sama kayak kita pengen ngecilin perut. Kita harus istiqomah apa? Istiqomah push up, istiqomah sit up, istiqomah makan sebelum jam 9 malam, istiqomah minum air hangat sebelum tidur, istiqomah tidur jangan lebih dari jam 11 malam, jangan begadang. Kalau kita nggak istiqomah, walaupun pengen banget beli semua buku-buku tentang cara menjaga tubuh, buku tentang fitness segala macam, kita beli majalah-majalahnya, tapi kita nggak istiqomah, itu hanya jadi amani, angan-angan. Jadi bedanya orang yang berangan-angan dengan orang yang beramal adalah istiqomah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadi membahas surat apa? Fussilat ayat 30. Tentang jaminan Allah buat orang yang istiqomah. Sedikit teori ya, bahwa istiqomah itu ada dua bentuk. Ada istiqomah namanya dawam. Dawam itu continue, terus menerus. Kayak contoh-contoh yang tadi saya sebutin, kita sholat tahajud, dawam. Kita tilawah Al-Quran, dawam. Kita tersenyum kepada orang lain, dawam. Kita memaafkan orang lain itu sering. Ini namanya istiqomah dalam bentuk dawam. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah adwamuha, yang paling dawam walaupun wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Kata Nabi, inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu. Wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu satu makna istiqomah. Yang kedua, makna istiqomah itu artinya mustaqim, on the track. Tidak mencela-mencela gitu. Enggak ke kanan, enggak ke kiri yang dia kadang-kadang gagal fokus. Jadi makna istiqomah, fokus aja, on the track aja, enggak usah keluar dari jalur yang sudah Allah buat. Ibarat kereta api mah tetap di atas relnya, enggak keluar dari rel, maka itu juga makna istiqomah. Kayak kita lagi sakit. Kemudian kita berobat ke dokter, itu masih on the track? Masih? Masih ya, karena medis itu ilmiah dan ilmiah itu dibolehkan dalam agama. Datang ke dokter, ternyata belum ada hasil, belum ada perubahan, masih aja sakit. Terus kita datang ke terapis, kita minum herbal. Selain obat-obat yang medis yang dari konvensional, kita minum herbal juga yang holistik. Itu juga masih on the track. Yang nggak boleh adalah ketika kita dokter mungkin mengatakan ini udah parah, suruh pulang aja dan makan aja apa yang dia suka. Atau kemudian terapi juga nggak ada hasil, nggak ada perubahan, nggak ada progres. Akhirnya kita datang ke orang pintar, datang ke dukun. Nah ini berarti nggak istiqomah. Kalau kita istiqomah,
kita terus saja berikhtiar dengan ikhtiar yang Allah bolehkan. Kayak misalnya kita kerja, cari aja pekerjaan yang halal. Walaupun ujiannya banyak, tapi tetap aja di situ. Ini namanya on the track. Nah ini mustaqim. Ini insya Allah orang yang summastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Makna yang kedua ini lebih besar dan lebih penting daripada makna yang pertama. Makanya ada orang yang hidupnya mungkin amalannya nggak banyak, tetapi dia nggak berbuat dosa. Tetapi dia nggak melanggar syariat Allah. Dia bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, bukan ahli ibadah-ibadah sunnah, tetapi dia nggak pernah melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia orang yang istiqomah, udah on the track tuh. Kayak cewek misalnya pakai jilbab. Ketika dia di rumah, mungkin biasanya buka jilbab, apalagi kalau tinggalnya di Jakarta, di Surabaya yang panas gitu ya, di rumah pengen buka jilbab biar nggak gerah. Tapi sesekali datang sepupu ke rumah kita. Datang sepupu kan bukan muhrim kan ya? Sehingga kalau di depan sepupu harus menutup aurat. Nah, dalam keadaan panas-panas, kita tetap menutup aurat kita. Walaupun dalam keadaan gerah, kita tetap menjaga aurat kita. Itu namanya istiqomah. Tidak keluar dari garis yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Nah, orang-orang yang bisa istiqomah dengan dua bentuk istiqomah ini, Allah kasih garansi. Allah kasih garansi, Allah kasih jaminan, Allah kasih janji. Apa janji Allah? Pasti dia akan sukses. Kata Allah, gak usah khawatir dengan janji Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jangan khawatir, kamilah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah SWT. Kalau kita baca ayat tadi, Allah bilang, la takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kamilah auliyaukum, penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Allah pasti tolong. Apapun masalah kita, jangan pernah terpeleset. Apapun ujian dalam hidup kita, jangan pernah melenceng, jangan belok arah, jangan apalagi sampai U-turn gitu ya, balik lagi ke masa jahiliyah. Jangan, tetap aja istiqomah. Maka Allah mengatakan, nahnu auliyaukum, kami pasti akan menolong kalian. Itu garansi dijamin oleh Allah SWT. Sehingga kita belajar yakin sama jaminan Allah itu lebih daripada kita yakin kepada hukum gravitasi. Artinya kita yakin banget bahwa kalau kita lempar batu, batu itu akan jatuh ke bawah. Gak ada cerita batu itu akan ngambang kecuali pakai sihir atau pakai magic. Kita yakin banget batu itu akan jatuh ke bawah. Harusnya kita yakin kepada Allah lebih daripada kita yakin kepada gaya gravitasi, kepada hukum alam, kepada batu yang jatuh ke bawah. Karena sesungguhnya batu yang jatuh ke bawah itu pasti menurut hukum ilmiah. Tapi hukum ilmiah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih bisa ditaklukkan dengan hukum magic. Hukum ilmiah itu, batu kalau dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Tapi dia masih bisa dirubah dengan magic, dengan sihir. Nggak jatuh ke bawah, dia ngambang di atas gitu. Tapi walaupun itu, kita masih yakin yang namanya batu kalau dilempar ke atas itu pasti jatuh ke bawah. Kenapa kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kekuasaannya itu tidak ditaklukkan oleh apapun. Oleh magic nggak bisa, oleh sihir nggak bisa, oleh ilmiah nggak bisa, oleh apapun khurafat nggak bisa, oleh mitos nggak bisa. Hukum Allah lebih mutlak dan janji Allah itu lebih pasti daripada batu yang jatuh ke bawah, lebih pasti. Sehingga kalau teman-teman ada masalah, istiqomahlah. Kok masih kuat sih dengan istiqomah? Soalnya saya yakin sama janji Allah. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menolong kalian di dunia dan di akhirat. Saya yakin sama janji Allah. Tapi kan gitu. Nggak ada tapi, pokoknya saya yakin. Seperti kamu yakin kalau batu itu dilempar akan jatuh ke bawah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماح.